Selamat pagi sahabat GKPS TV yang setia dimanapun berada. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami, atas kasih setia Tuhan yang selalu mendampingi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan selalu menguatkan hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 66 ayat 3 demikian. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Mereka menyukai jalan mereka sendiri. Itulah yang menjadi tema dari teks yang kita baca tadi. Pernahkah kita berhadapan dengan orang yang mendua hati? Orang yang mendua hati sulit ditebak, sebab omongannya tidak seperti perbuatannya. Omongannya tidak bisa kita pegang. Ketika berhadapan dengan kita, dia berkata, baik, sayang, tetapi ketika berada di belakang kita, dia menjelek-jelekkan. Hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Lain di mulut, lain di hati. Umat Tuhan ternyata ada yang seperti itu. Ibadahnya begitu hebat, nyanyiannya begitu bersemangat, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka bertindak sesuka hatinya, suka menurut dirinya. Itulah yang mereka lakukan. Uhur hubaku, seperti itu. Orang seperti ini tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau dia dinasihati, dia akan melawan, menolak nasihat itu. Kemauannya saja yang harus dipenuhi. Di luar kemauannya itu, maka dia akan marah. Pernahkah kita berhadapan dengan orang yang demikian? Orang yang keras kepala. Kalau kita katakan jugul, mau menang sendiri. Nabi Yesaya menghadapi umat Tuhan yang keras kepala, mau menang sendiri, menuruti kehendaknya sendiri. Mereka mendua hati kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak melakukan kepercayaan imannya itu dalam perbuatannya sehari-hari. Mereka melakukan persembahan, beribadah, tetapi mereka membunuh manusia. Mereka mempersembahkan korban sajian, tetapi mereka juga mempersembahkan darah babi, sesuatu yang haram bagi Israel, bagi Tuhan. Mereka mempersembahkan kemenyan, namun mereka menyembah Tuhan, menyembah berhala. Itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Iman mereka seperti iman gado-gado. Percaya pada Tuhan tetapi percaya juga kepada dukun. Percaya juga pada berhala. Berpegang juga pada jimat ataupun jampi-jampi. Apa yang mereka lakukan menjijikkan bagi Tuhan. Bukankah banyak umat Tuhan demikian? Gereja hanya formalitas belaka baginya. Di gereja terlihat seperti orang saleh, sujud berdoa, tekun mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi dengan semangat, haleluya, amin. Tetapi semuanya itu hanya di bibir.
tidak menyentuh perangai kehidupan sehari-hari. Tetap dukun berjalan dalam kehidupannya, menipu tetap, selingkuh berjalan, tidak takut Tuhan. Mudah bersaksi dusta atas nama Tuhan, biar terlihat seperti orang benar, padahal penuh dengan tipuan. Pikirannya yang dia andalkan. Dia pikir Tuhan tidak melihat perbuatannya, perkataannya. Betapa jijiknya Tuhan melihat kepercayaan yang pura-pura. Tuhan tidak bisa dikelabui. Amarah Tuhan begitu besar bagi orang yang mendua hati. Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang melihat kerajaan Allah. Bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak pura-pura, tetapi mereka yang beriman dengan hati yang bersih, yang tidak mendua hati, meninggalkan segala kejahatan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya setia berjalan bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, walaupun banyak godaan yang kita hadapi, tetapi senantiasa setia melakukan kehendak Allah, tidak menempuh jalan orang fasik, tidak mengikuti jalan orang jahat, sebagaimana dikatakan dalam Amsal 4 ayat 14 sampai ayat 15. Artinya tidak sekongkol dengan mereka yang jahat. Sekalipun kita mendapat keuntungan ataupun materi dari persekongkolan itu, tapi pada akhirnya hidup menuju pada maut. Karena hidup kita tidak hanya pada roti saja, tetapi bagaimana hidup kita dibekali dengan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani dan kekuatan kita melawan si jahat. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti kesediaan kita meninggalkan segala bentuk-bentuk kejahatan yang menjijikkan hati Tuhan. Tidak berjalan menurut kemauan kita sendiri, tetapi berjalan menurut kehendak Allah. Kemuliaan bagi namanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah iman kami sungguh-sungguh kepadamu. Sekalipun banyak godaan-godaan yang kami alami dalam perjalanan di dunia ini, tetapi ajar kami, kuatkan kami untuk setia kepada Tuhan, untuk mewujudkan iman kami dengan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, menjauhkan hidup kami dari segala bentuk-bentuk yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. GKPS TV.